Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Jemaah, kajian pada pagi hari ini adalah kali pertama ana diberi kehormatan dan juga kesempatan oleh teman-teman dari Asyabab untuk melakukan sharing ilmu. Dan pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang sebuah tema. Apa temanya? Hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya. Tanpa bermaksud mengecilkan jasa para pahlawan kita yang telah berkorban demi mengusir penjajah dari bumi pertiwi yang kita cintai ini, tanpa bermaksud mengecilkan jasa mereka dan tanpa mengingkari bahwasanya itu adalah bagian dari kemerdekaan. Pada pagi hari ini jemaah sekalian, kita ingin berbicara tentang hakikat kemerdekaan. Karena kemerdekaan ini adalah sebuah istilah. Merdeka itu istilah yang dia mungkin memiliki beberapa makna, tergantung siapa yang menggunakan dan dalam konteks apa dia digunakan. Kalau kita merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari di jalan saya sempat buka-buka, maka makna dari merdeka itu ya, bacakan di sini. Merdeka artinya bebas dalam kurung dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Merdeka juga diartikan dengan berdiri sendiri. Makna lain dari merdeka adalah tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Yang ketiga, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, alias leluasa. Ini cakupan dari arti kata merdeka. Sebagian dari makna ini memang menjadi pokok bahasan kita pada pagi hari ini. Kalau kita bicara tentang merdeka yang sesungguhnya, merdeka dalam sudut pandang Islam, bagaimana Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW menjelaskan tentang hakikat suatu kemerdekaan, maka tentunya kita mesti mengacu kepada dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran maupun ada dalam Sunnah. Kalau tadi dijelaskan, merdeka artinya bebas dari perhambaan. Artinya dia ini statusnya orang merdeka, bukan apa? Bukan budak. Kalau budak itu hamba sahaya, sedangkan orang merdeka berarti dia bukan budak, dia terbebas dari perhambaan. Apakah makna ini adalah kemerdekaan yang sesungguhnya? Kalau dari satu sisi, iya, tapi kalau mutlak tidak. Karena manusia nggak bisa lepas dari statusnya sebagai hamba Allah, nggak bisa dia lepas. Walaupun dia tidak merasa sebagai hamba Allah, sejatinya dia tetap hamba Allah. Dia nggak bisa mandiri 100% mencukupi semua kebutuhannya, tidak bergantung kepada siapa. Tidak ada manusia seperti ini.
Kalau kita belajar ilmu sosial, maka manusia ini selain makhluk individu, dia juga makhluk sosial. Dia nggak bisa hidup sendiri. Allah sudah menciptakan manusia dengan kodrat tidak bisa hidup tanpa ada manusia lain. Jadi tentu kemerdekaan yang terjadi bukan itu artinya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang parameter kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan hati. Hatinya merdeka, maksudnya tidak diperbudak oleh selain Allah. Kemerdekaan yang sejati adalah manakala manusia ini hatinya tidak diperbudak oleh selain Allah, tidak menghambakan dirinya kepada selain Allah, walaupun fisiknya dia berstatus sebagai hamba sahaya. Banyak ulama-ulama kita dari kalangan tabi'in yang awalnya mereka itu berstatus sebagai hamba sahaya. Mereka adalah ulama panutan, orang-orang yang terkenal dengan kesolehannya, dan di saat yang bersamaan dia adalah hamba sahaya, walaupun kemudian dimerdekakan. Sehingga status seseorang sebagai budak, manakala hatinya tidak diperbudak oleh si majikan, nggak ada masalah. Yang penting dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan sebuah ungkapan yang sangat indah. Al-'abdu hurrun ma qana'. Al-'abdu hurrun ma qana'. Wal hurru 'abdun ma qana'. Wal hurru 'abdun ma qana'. Apa artinya? Al-'abdu, seorang hamba sahaya, sejatinya adalah hurrun, orang merdeka. Makanya selama hatinya ini qanaah, hatinya ini menerima takdir Allah atas dirinya, menerima rezeki yang Allah bagikan untuknya, dia tidak diperbudak oleh ambisinya, dia tidak dibikin susah oleh keinginan kuatnya untuk mendapatkan apa yang ada di tangan orang lain. Sebaliknya, orang yang zahirnya itu merdeka, dia bukan budak. Orang-orang mengenalnya sebagai orang merdeka. Abdun maqame. Dia akan diperbudak. Seakan-akan dia ini menjadi hamba sahaya selama ketamakan masih mendominasi hatinya. Lawan dari qanaah itu adalah tamak. Orang kalau tamak, dia nggak pernah puas kan. Walaupun kita yang dilihat sudah kayak gini kekayaannya, rumah megahnya seperti ini, mobil mewah koleksinya sekian banyaknya, jabatan tinggi, kok masih juga dia berbuat hal-hal yang tujuannya juga mencari dunia. Ini adalah orang yang diperbudak. Hakikat orang yang diperbudak itu adalah orang yang selalu dikuasai oleh sifat rakusnya dia, sifat tamaknya. Sedangkan seorang budak yang zahirnya kelihatannya dari luar dia diperbudak anak buah, orang suruhan, tapi hatinya merdeka. Dia tetap punya satu batasan. Selagi saya tidak disuruh maksiat, selagi saya disuruh melakukan sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah, gak ada masalah, saya akan turuti. Tapi ketika perintah itu bertentangan dengan perintah Allah, maka disinilah akan muncul
siapa yang merdeka sesungguhnya dan siapa yang masih berstatus sebagai budak. Nanti akan lebih jelas bagaimana Al-Quran menggambarkan tentang penghambaan itu. Kita akan semakin jelas. Jadi pentingnya mengatakan al-'abdu hurrun ma qana, seorang hamba akan senantiasa merdeka selama dia memiliki sifat qanaah. Dan seorang yang merdeka itu akan senantiasa menjadi budak. Wal hurru 'abdun ma qana, selama dia itu punya sifat tamak, masih didominasi, disetir oleh sifat ketamakannya. Kalau kita bicara tentang hakikat ubudiyah, maka ubudiyah atau penghambaan itu adalah apa? Kalau kita bicara tentang hakikat kemerdekaan, maka kemerdekaan yang sejati adalah merdeka apanya? Merdeka hatinya. Ya. Walaupun fisiknya masih dijajah, karena penjajahan itu bukan pilihan kita, bukan. Apa kita pernah memilih untuk dijajah? Enggak kan? Tahu-tahu dia datang untuk menjajah negeri kita, kan gitu. Nah, Allah tidak akan menghukum seseorang manakala dia tidak berniat untuk melakukan sesuatu, namun dia berada dalam suatu kondisi yang itu di luar keinginan dia. Allah tidak akan hukum. Allah tidak akan menghukum misalnya bangsa Indonesia 100 tahun yang lalu karena dia dijajah oleh Belanda atau oleh Jepang atau oleh Portugis. Enggak. Tapi ketika seorang manusia itu memilih untuk menghambakan hatinya kepada selain Allah, itu dia akan dihukum oleh Allah SWT. Adapun fisik ini kita nggak bisa menjamin kita akan selalu diberi kebebasan. Ada kalanya Nabi pun dan banyak para sahabat beliau ketika di Mekah itu suasananya seperti penjajahan. Ya, mau sholat nggak boleh sholat, mau mengucapkan la ilaha illallah digebuki, ingin membacakan Al-Quran nggak boleh di depan orang-orang, bacanya di rumah sana, dikekang. Tapi apakah berarti beliau ini menghambakan dirinya kepada musuh-musuhnya itu? Apakah berarti beliau diperbudak hatinya oleh orang-orang musyrik Quraisy? Jawabannya tidak. Oleh karena itu, jemaah saya, Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Dalailun Nubuwah, kitab yang isinya riwayat-riwayat yang berbicara tentang indikator kenabiannya Rasulullah, dalil-dalil nubuahnya Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya adalah yang beliau riwayatkan dengan sanadnya kepada Salamah bin Abi Yasur an abihi an jaddihi. Salamah bin Abi Yasur meriwayatkan dari bapaknya, namanya Abdu Yasur dari bapaknya lagi. Nah, bapaknya Abdu Yasur ini adalah seorang Nasrani yang kemudian masuk Islam. Dia menceritakan anna Rasulullah SAW kataba ila ahli Najran qabla an yanzila alaihi tasin, bahwa Nabi SAW itu pernah menyurati penduduk Najran. Najran itu posisinya sekarang di bagian selatan Arab Saudi. Dia masih wilayah Arab Saudi hari ini, perbatasan dengan Yaman. Di masa Nabi, penduduk Najran itu beragama Nasrani. Di masa beliau, mereka beragama apa? Beragama Nasrani. Nah, Nabi itu menyurati orang-orang yang ada di sekeliling Jazirah Arab itu, yang ada di Mesir, yang ada di Syam, yang ada di Oman, yang ada di Yaman, yang ada di Najran, di Bahrain, di Irak, semuanya disurati oleh Nabi, diajak untuk masuk Islam. Karena beliau memang ditugaskan oleh Allah untuk menyebarluaskan Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Salah satu yang disurati adalah penduduk negeri apa tadi? Najran. Yang mereka agamanya apa? Nasrani.
Tapi surat ini ditulis oleh Nabi sebelum turunnya surat Tasin, artinya surat Sad, ya. Atau bukan surat As-Saffat kalau nggak salah. Alhasil Nabi memulai suratnya dengan Bismi ilahi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Bismi ilahi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Atas nama Tuhan yang diibadahi oleh Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Karena orang Nasrani pasti akrab dengan nama-nama ini. Nama-nama ini ada dalam kitab Injil yang mereka baca. Jadi Nabi menggunakan bahasa yang dimengerti oleh orang yang disurati oleh beliau. Bismi ilahi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub min Muhammadin an-Nabi Rasulillah ila usqufi Najran wa ahli Najran silmun antum. Dari Muhammad sang Nabi, utusan Allah, kepada uskupnya Najran dan warga Najran. Jadi pendeta tertingginya disurati dan rakyatnya, pengikutnya juga disurati oleh Rasulullah SAW. Silmun antum, artinya doa, semoga kalian dalam keselamatan. Fa inni ahmadu ilaikum ilaha Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Sesungguhnya aku mengajak kalian untuk menghaturkan puji syukur kepada Tuhan yang diibadahi oleh Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Amma ba'du. Fa ini mulai intinya di sini. Inti surat beliau ini di sini. Fa inni ad'uukum ila ibadatillahi min ibadatil ibad. Sesungguhnya aku mengajak kalian semua, pendetanya maupun jemaatnya, agar menghambakan diri kalian kepada Rabbil ibad, ila ibadatillah, kepada Allah Subhanahu wa taala, min ibadatil ibad, dan keluar dari penghambaan kepada sesama manusia. Nabi mengajak uskup Najran dan juga jemaahnya untuk meninggalkan penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan manusia kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ad'uukum ila wilayatillah min wilayatil ibad. Dan aku juga mengajak kalian masuk dalam perlindungannya Allah. Wilayah itu dari kata-kata waliyayani wilayatan, dan itu diserap dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia. Jadi kata-kata wilayah termasuk wali. Wali itu bahasa Arab, diserap ke bahasa Indonesia. Maka ada isinya wali kota. Apa fungsinya wali kota? Kerjaannya apa wali kota? Ngurusi kota itu, kota dan warganya, menjadi tanggung jawabnya wali kota. Apa yang perlu dibangun, apa yang perlu diatur. Wilayah itu artinya pengaturan, pengurusan. Ayo, saya ajak kalian, daripada kalian diurusin oleh manusia yang lemah, yang tidak bisa menjamin keselamatan kalian dunia akhirat, mendingan kalian diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjamin keselamatan kalian dunia akhirat. Daripada kalian diperbudak oleh manusia, ayo kita menjadi hambanya Allah yang maha kuasa, yang maha kaya, yang memiliki segalanya. Surga dan neraka juga di tangan dia. Bahagia dan celakanya kita juga di tangan dia. Itulah ajakan Nabi SAW yang sangat singkat namun padat. Fa inni ad'uukum ila ibadatillah min ibadatil ibad wa ila wilayatillah
min wilayatil ibad. Fa in abaitum, kalau kalian nggak mau menerima ajakanku ini, ajakan yang sejatinya akan menjadikan manusia itu mulia, menjadikan manusia ini menempati kedudukan yang semestinya ditempati oleh manusia. Kalau kalian nggak mau, ya pilihannya adalah fal jizyatu, maka kalian harus membayar jizyah. Jizyah itu apa? Jizyah itu semacam upeti bagi orang-orang Nasrani yang tidak mau masuk Islam, tapi mereka tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, tidak memerangi kaum muslimin. Itu namanya jizyah. Bagi orang yang membayar jizyah, maka mereka mendapatkan hak-hak dan juga ada kewajiban-kewajiban. Di antara hak mereka adalah jaminan keamanan. Yang sudah membayar jizyah ini terjamin keamanannya, terlindungi darahnya dan kehormatannya. Silahkan beribadah dengan keyakinan masing-masing, tapi ada syiar-syiar yang tidak boleh mereka lakukan. Ada syiar agama seperti memukul lonceng. Kalau mereka sudah membayar jizyah, mereka nggak boleh pukul lonceng, karena itu syiarnya mereka. Silakan berpakaian pakaian khas mereka, nggak apa-apa, karena memang harus bisa dibedakan antara muslimin dengan yang non muslim. Mereka pakai pakaian khusus yang dengan itu mereka dikenali. Dan mereka tidak terkena kewajiban bela negara bahkan. Luar biasa itu. Ketika misalnya mereka itu negerinya diserang oleh musuh, yang maju perang itu kaum muslimin. Kalau kaum muslimin tidak sanggup untuk melindungi keselamatan mereka, maka jizyahnya dikembalikan. Dan itu pernah terjadi. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di beberapa daerah yang sedang terlibat konflik dengan musuh dan banyak sekali pasukan itu tersedot untuk menghadapi musuh-musuh eksternal, maka Umar memerintahkan agar jizyahnya dikembalikan kepada warga setempat. Karena kami, SDM kami lah istilahnya ya, pasukan kami sedang tersedot banyak untuk menghadapi musuh eksternal, sehingga kami tidak lagi bisa menjamin keselamatan kalian wahai warga ahli kitab Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maka dikembalikan jizyah. Dan itu besarnya ringan sekali, hanya dipungut dari orang-orang yang usia produktif, yang bisa kerja. Tapi syaratnya mereka harus menghormati kaum muslimin, harus tunduk dengan aturan kaum muslimin, tidak boleh melecehkan Islam, tidak boleh menyakiti, tidak boleh melecehkan Islamnya, Allahnya, Rasulnya, Al-Qur'annya, ataupun simbol-simbol keislaman yang lain. Itu pilihan Rasulullah kepada mereka manakala mereka tidak mau memeluk Islam. Kalau nggak mau Islam, ditawarin jizyah juga nggak mau. Lanjutan hadisnya, fa in abaitum adzantukum biharbin wassalam. Berarti aku nyatakan perang dengan kalian. Kalian tidak mau masuk Islam, tidak mau tunduk dengan membayar jizyah, berarti kalian tetap memperlakukan kami sebagai musuh, membuka konflik dengan kami. Ini intinya adalah pada bagian yang pertama tadi, hakikat dari risalahnya Rasulullah SAW itu adalah mengeluarkan manusia ini dari perbudakan sesama manusia kepada perbudakan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di surah Yasin, siapa yang hafal Yasin di sini angkat? Ada yang hafal Yasin? Tidak ada sama sekali. Nah, ada sebuah ayat di situ yang bunyi seperti ini. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduh, hafal semua.
Apa maksudnya? Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Itu ayat 60. Tolong Ustaz, dibacakan terjemahannya. Yasin ayat berapa tadi? 60. Surah 36 ayat 60. Saya bacakan. Saya telah berpesan bahwa sungguh-sungguh wahai anak cucu Adam, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Baik. Allah bilang, alam ahad, bukankah, terjemahannya saya telah berpesan. Ya. Jadi alam itu pertanyaan sebetulnya. Bukankah aku telah mengambil janji? Ahad itu perjanjian setia, kesepakatan dari wahai Bani Adam. Bani Adam itu siapa? Kita semuanya ini. Semua manusia yang ada di muka bumi itu namanya Bani Adam. Dibilang insan, dibilang juga bashar, dibilang juga Bani Adam. Apa pesan Allah? Alla ta'budu syaitan. Kalian jangan mengabdikan diri kalian kepada syaitan. Jangan nyembah syaitan. Memang nyembah syaitan. Ayat ini ingin membuka hakikat kita. Kalau manusia itu tidak menyembah Allah, sejatinya dia nyembah siapa? Setan. Makanya ayat berikutnya, lanjutan dari ayat ini, innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu musuhmu yang nyata, musuh sejati, musuh bebuyutanmu. Aneh manusia ini, jamaah sekalian. Kalau kita flashback, mundur, kita bicara sejarah. Allah pertama kali menciptakan manusia itu di surga atau di bumi? Nah, siapa namanya? Adam. Gara-gara siapa dia diturunkan ke bumi? Gara-gara iblis. Dan setan itu adalah anak cucunya iblis. Jadi iblis ini yang menyebabkan kita ini sekarang harus kelaparan, harus kepanasan, harus kehausan, lahir nggak pakai pakaian telanjang, karena kita tinggal di dunia. Sedangkan jannah itu, apa kata Allah kepada Adam saat dia masih di jannah? Ini nenek moyang kita ya, cikal bakal kita yang aslinya itu adalah penduduk jannah. Innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Sekarang bukakan surat Toha. Surat Toha 118, surat 20 ayatnya 100, mulai dari 116 deh. Mulai dari 116. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba illa iblis aba. Coba. Fasajadu illa iblis aba qala faqulna ya Adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjik fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Lihat betapa tulusnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan buat kita.
Dan ayat 116 terjemahannya. Ya, artinya ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Mereka pun sujud, tetapi iblis enggak, dia menolak. Ya, lanjut ayat berikutnya. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sesungguhnya iblis inilah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Kelak kamu akan menderita. Ya. Kalau di surga nggak ada penderitaan. Semua penderitaan itu ada di mana? Dunia dan neraka. Jangan lupa neraka. Itu lebih serem lagi itu. Ya. Semua penderitaan itu ada di dunia dan di neraka. Surga nggak ada penderitaan. Nikmat semua surga itu. Ya. Apa yang terjadi ketika Adam tidak menuruti perintah Allah? Lanjut ayat berikutnya. Sesungguhnya ada jaminan untukmu bahwa di sana engkau tidak akan dan tidak akan telanjang. Tidak akan apa? Ada yang kurang, tidak akan kelaparan, Ya, tidak akan kehausan. ini terjemahannya kurang. Ya. Jadi Allah akan menjelaskan. Ya. Inna faqulna ya Adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjik. Sesungguhnya iblis ini musuhmu dan musuh istrimu. Karena ketika itu manusia cuma dua. Kita belum ada ya. Adanya Adam dan istrinya. Ini musuhmu berdua. Fala yukhrijannakum minal jannati fatashqa. Jangan sampai iblis itu berhasil mengeluarkanmu dari jannah sehingga kamu menderita. Memang kalau di jannah enggak menderita. Innalaka alla tajua fiha wa la ta'am. Sesungguhnya engkau kalau di jannah ini wahai Adam tidak akan merasakan apa itu? Lapar, wala ta'ra, dan tidak akan telanjang. Betul. Tapi yang terjadi adalah bisikan syaitan. Sehingga dia pun dikeluarkan dari jannah. Kaitannya apa dengan penghambaan tadi? Kaitannya di sini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu ketika menjelaskan tentang manusia ini. Manusia ini aneh. Dia ini justru lebih nurut sama syaitan, lebih mendengar bisikannya iblis yang sudah terbukti mengkhianati dia dan mencelakakan dia dengan mencelakakan Adam dan Hawa. Gara-gara nurutin iblis kan Adam dan Hawa diturunkan ke dunia. Tapi anehnya kita ini anak cucunya Adam dan Hawa ini justru lebih mendengar bisikannya iblis dan lebih banyak yang mengabdikan dirinya kepada iblis. Itu ironis. Ironis kan? Padahal yang suka ingkar janji siapa? Iblis. Allah pernah ingkar janji. Ya innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Bandingkan dengan iblis. Ini Allah sudah menjelaskan nanti iblis bakal ngomong apa kepada orang-orang yang selama ini ngibadahin dia. Allah sudah jelaskan itu. Surat Ibrahim ayat 22. Surat nomor 14 ayat nomor 22. Qala Allah Ta'ala wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr. Dan berkatalah syaitan itu. Kamu sampai nyari ya. Kalau ketemu nanti bilang innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan. Ini pengakuannya syaitan.
saat Allah sudah menetapkan keputusannya. Ahlul jannah masuk jannah, ahlul nar masuk nar. Apa kata syaitan? Kan dulu Allah sudah menjanjikan sesuatu yang tepat, yang pasti benar kepada antum. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku pun juga memberikan janji-janji tapi palsu. Kan sudah tahu saya suka ingat janji, kata syaitan. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Sebetulnya aku ini gak punya kekuasaan apapun atas kalian, hai para manusia. Aku ini cuma ngajak-ngajak aja. Illa an da'awtukum fastajabtum li. Kalian yang mau tak aja. Udah tahu saya mencelakai nenek moyangmu. Udah tahu setan itu suka bohongi, suka nipu, ingkar janji. Diajak setan kok nurut. Terus kalian sekarang marah-marah karena celaka gara-gara nurutin aku dan tidak nurutin Allah. Maka kita nggak mau disalahkan setan ini. Anda betul ya? Sudah ketemu? Coba dibaca dari awal. Setan mengatakan ketika urusan hisab telah diselesaikan. Urusan hisab sudah selesai. Berarti ahlul jannah sudah jelas bakal masuk jannah, ahlul nar juga sudah jelas nasibnya. Nah, sesungguhnya Allah telah berjanji yang benar dan aku berjanji menjanjikannya. Tetapi aku mengingkarinya. Nah, kalau janji Allah pasti ditepati. Kalau aku yang janji pasti diingkari. Ini pengakuan setan. Dan pasti setan akan ngomong kayak gitu. Lanjut. Tidak ada kekuasaan sedikit pun terhadapmu kecuali aku sekadar menyuruhmu. Nah, setan itu nggak bisa memaksa kita, nggak berkuasa terhadap hati kita. Setan cuma apa? Mendakwahi, ngajak, nyuruh. Yang maksa nggak ada yang maksa. Manusianya yang memilih untuk nurut ajakannya apa? Setan. Fastajabtum li, terjemahannya apa itu? Lalu kamu mematuhi seruanku. Terus oleh karena itu janganlah kamu mencercaku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Mencerca ya? Jangan jelek-jelekan aku. Jangan nyalah-nyalahkan aku, mencaci maki aku, nyumpahin aku, tapi jelek-jelekan dirimu sendiri. Kan Allah sudah mengingatkan, innahu lakum aduwwum mubin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu asy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qulna ya Adam inna hadza aduwwun laka wa li zawjik. Udah jelas. Ini musuh loh. Orang waras mana yang nurut ajakan orang yang udah jelas-jelas musuhnya dia? Musuh itu pengen kita celaka atau pengen kita bahagia? Celaka. Nggak ada musuh yang pengen kita bahagia. Nggak ada musuh yang pengen kita selamat, pengen kita sukses. Nggak ada. Dan Allah sudah bilang setan itu musuh kita. Jangan sekali-kali dituruti. Tapi anehnya, ironisnya, manusia lebih taat sama ajakan syaitan daripada ajakan Allah. Padahal setan suka ingkar janji. Setan itu senengnya kita celaka bareng dia di neraka. Dia itu malah sedih luar biasa kalau temennya di neraka sedikit. Padahal temennya banyak pun dia nggak keluar dari neraka juga. Tapi ya dasar setan. Dasar setan itu. Udah tahu dia nggak bakal keluar dari neraka, dia nggak terima kalau masuk neraka sendirian. Dia mau tarik manusia, itu sumpahnya setan. Ya, pernah dengar sumpahnya setan kayak gitu? Nah, sekarang antum dengar, kalau pernah dengar, antum dengerin sekarang sumpahnya setan. Perlu antum tahu sumpahnya setan ini, ya. Surat An-Nisa
ayat 119. Sama ayatnya. Wala udillannahum, ya, pakai lam taukid dan nun taukid, dua penegasan, ketemu. Dan aku pasti akan berusaha untuk menyesatkan mereka, maksudnya Bani Adam, karena dia merasa kok saya suruh sujud menghargai Adam, dia nggak mau. Jadi dari awal itu setan sudah kurang ajar sama manusia. Malaikat suruh menghormati manusia nurut, setan suruh menghormati manusia nggak mau. Setan berusaha membujuk nenek moyang kita Adam dan Hawa untuk melanggar larangan Allah dengan dikasih PHP. Tahu PHP? Apa artinya PHP? Pemberi harapan palsu. Betul itu. Palsu itu. Kamu itu dilarang makan dekat-dekat buah ini, karena kalau kamu makan nanti kamu bisa kekal di surga. Nah, makanya makanan biar selamanya di surga. Padahal Allah sudah menjanjikan innalaka alla tajua fiha wa la ta'am wa annaka la tadma'u fiha wa la tadham. Kamu akan kelaparan di sini, nggak akan telanjang, nggak akan kehausan, nggak akan kepanasan. Kan bilang, nanti kalau kamu makan ini, kamu jadi hidup terus kayak malaikat. Terbujuk Adam dengan bujukan setan, dimakan. Yang terjadi, apakah akan selamanya di surga? Justru keluar dari surga, turun ke dunia, tempatnya orang kelaparan, kehausan dan kepanasan. Nah, ketemu ayatnya? An-Nisa 119. Benar-benar akan menyesatkan mereka. Kata-katanya banyak yang itu antum pakai terjemahan mana? Terjemahan yang mana? Online. Biasanya bagus sih terjemahannya. Kayaknya wala udillannakum itu ada aku, itu setan yang ngomong. Wala udillannakum wala umanniyannakum wala amurannakum falayubaddikunna adhanal an'am wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana min waliyan min dunillah ya faqad khasira khusranan mubina. Jadi aku akan sesatkan mereka dan aku akan buai mereka dengan angan-angan. Itu senjata utamanya setan. Dikasih angan-angan palsu, harapan palsu semua. Wala amuranna, dan aku akan perintahkan, aku akan bisikkan kepada mereka fala yubattikunna adhanal an'am, untuk melakukan salah satu kebiasaan jahiliyah, yaitu memotong kupingnya binatang ternak dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Berbuat ritual-ritual syirik, ritual-ritual khurafat, itu adalah bisikan dari siapa? Syaitan. Di ayat yang lain, surat Al-Hijr ayat 39, Allah mengatakan qala rabbi, ini Allah menukil kembali ya, bagaimana janjinya syaitan, sumpahnya syaitan ini, yang kita semua harus tahu. Qala rabbi bima aghwaytani, ya Allah, kata setan, berhubung engkau sudah memvonisku sesat, celaka, la uzayyinanna lahum fil ardh, maka aku akan tampakkan di hadapan mereka dunia ini indah, menggoda, sehingga mereka tergoda oleh dunia. Wala uwiyannahum ajma'in, dan aku berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk menyeret mereka semua dalam kesesatan. Itu sumpahnya syaitan. Dia tidak akan biarkan kita ini
istiqomah di atas Islam. Dia akan berusaha, tapi ingat, dia nggak bisa maksa kita. Ingat, jangan lupa yang tadi. Kan dia juga ngaku, wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Aku nggak punya kekuasaan apa-apa loh. Aku cuma mau ngajak kuat-kuatan ini. Allah ngajak, Rasulullah ngajak, ya, para ulama mengajak, setan juga ngajak. Ayo, mana yang lebih kuat? Mana yang kalian pilih? Milih ajakan Allah, milih ajakan Rasul, bahagia. Tapi nanti, ya sekarang akan ada ujian-ujian dulu. Ngikutin ajakan setan, sekarangnya mungkin enak, tapi nantinya kamu akan sengsara. Nggak bisa maksa kita setan. Ya, setan udah bilang kan, wa maliya 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum. Saya cuma ngajak, kalian nurut. Salahnya sudah tahu saya ini suka ingkar janji, saya ini adalah tukang PHP, dipercaya. Nah, makanya ketika Allah tadi di surah Yasin, kita mundur lagi sekarang. Di surah Yasin ayat 60 Allah mengatakan apa? Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ayat selanjutnya, wa an'buduni hadza siratun mustaqim. Termasuk perjanjian yang Allah ambil kepada setiap insan sejak dia ada di sulbinya Adam adalah janji untuk mengabdikan dirinya kepada Allah dan tidak mengabdikan dirinya kepada syaitan. Karena sejatinya orang kalau tidak mengabdi kepada Allah berarti dia mengabdi ke syaitan. Cuman ada klasifikasinya cuma dua, nggak ada yang ketiga. Tidak mengabdikan dirinya kepada Allah berarti dia mengabdi kepada syaitan. Entah bentuknya berhala, bentuknya hawa nafsu, bentuknya wanita, apapun itu. Karena sejatinya yang nyuruh dia setan. Ketika ajakan syaitan itu lebih ditaati, walaupun dengan mengorbankan perintah Allah, berarti orang ini ngabdi kepada syaitan. Makanya kita mesti paham nih, hakikat merdeka yang sebenarnya itu adalah ketika hati kita ini hanya terikat kepada Allah, hanya mengharap kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah, bukan mengharap kepada makhluk. Yang makhluk itu lemah, keselamatan dirinya aja dia nggak bisa jamin, bagaimana dia akan menjamin keselamatan orang lain? Ketika manusia itu justru berharap kepada makhluk yang lemah, itu dia memperbudak dirinya kepada zat yang lemah, zat yang mati suatu saat, zat yang tidak bisa menolong dirinya sendiri apalagi mau nolong orang lain. Merdeka yang sejati adalah manakala seseorang itu benar-benar hanya bergantung kepada zat yang maha kuat. Walaupun fisiknya dia adalah seorang yang miskin, walaupun dia sedang terjajah secara realita, tapi terjajah di luar, bukan di sini terjajahnya. Hatinya dia tetap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari surah Yasin ayat 60 dan 61 jelaslah bahwa penghambaan itu hanya ada dua macam. Penghambaan kepada Allah saja, inilah manusia sejati, manusia yang berfungsi sebagai manusia. Dan ini yang nanti akan dimuliakan oleh Allah, diberi berbagai macam kenikmatan. Atau penghambaan kepada selain Allah, apapun bentuknya, sejatinya itu semua masuk dalam kategori ibadatus syaitan, pengabdian kepada syaitan. Ngabdi mana sama berhala, nyembah setan? Iya, nyembah setan. Makanya Nabi Ibrahim ketika nasihatin bapaknya di surat Ibrahim tadi ayat 4 ayat 22 tadi ya. Ya abadi di surat Maryam ayat 44. Ya abadi, kata Ibrahim kepada bapaknya, lima ta'budu syaitan. Ya abadi la ta'budu syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Hai bapakku, kau jangan
mengabdikan dirimu kepada syaitan. Padahal orang yang nyembah berhala, hakikat nyembah berhala adalah nyembah setan. Karena yang ngajarin manusia untuk nyembah berhala juga setan. Setan juga ya. Yang ngajarin manusia nyembah matahari ya setan. Yang ngajarin manusia nyembah sakti juga setan. Itu semua adalah ajakan-ajakan setan. Dia punya banyak jurus memang. Ada jurusnya paganisme, ada jurusnya penyembah api, ada ini, ada itu, berbagai macam ideologi yang di luar Islam itu adalah bentuk dari ajakan syaitan. Jadi hakikat ini kita mesti paham. Makanya Imam At-Tabari, Syekhul Mufassirin. Syekhul Mufassir itu artinya pemimpinnya ahli-ahli tafsir. Dalam kitabnya Tafsir At-Tabari ketika menafsirkan surat Yasin ayat 60 dan 61 beliau mengatakan begini. Wa qawlu alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Artinya alam a'had ilaikum alam usikum wa amurukum fid dunya alla ta'budu syaitan. Bukankah aku telah mengambil janji kepadamu dan aku mewasiatkan kamu dan aku menyuruhmu agar selama kamu di dunia ini jangan mengabdikan dirimu kepada syaitan. Fatuti'uhu fi ma'siyatillah. Hakikatnya mengabdikan diri kepada syaitan itu apa sih? Tuti'uhu fi ma'siyatillah. Engkau taati ajakan syaitan padahal itu maksiat kepada Allah. Engkau ikuti perintah syaitan, bisikan syaitan yang nyuruh kamu bermaksiat. Dan maksiat itu ada dua macam. Ini perlu untuk dicatat. Maksiat itu ada dua macam. Yang pertama meninggalkan kewajiban. Yang kedua melanggar yang dilarang. Itu maksiat. Disuruh begini nggak dikerjakan, maksiat. Atau dilarang begini malah dikerjakan, itu juga maksiat. Allah itu mengambil janji dari kita agar jangan kau turutin bisikan syaitan yang itu mengandung maksiat. Innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh yang nyata bagimu. Qad abana lakum adawatahu bimtina'ihi minas sujud. Dari dulu dia sudah menampakkan permusuhannya kepada kalian dengan nggak mau sujud kepada Adam. Sombong dia menganggap dirinya lebih tinggi dari kalian, padahal sejatinya kalian itu lebih mulia daripada iblis. Hasadan minhu lahu, dia itu dengki sama Adam, dengki sama nenek moyang kita dan seluruh anak keturunannya. Ala maka Allah a'tahu minal karamah, karena Allah memberinya kemuliaan berupa disuruhnya malaikat untuk sujud. Wa ghururuhiyah, dan dia merasa dirinya lebih hebat daripada Adam. Saya dari api kok, dia kan dari tanah. Api kan lebih bagus daripada tanah. Siapa yang bilang? Gak ada yang bilang api lebih bagus daripada tanah. Justru tanah itu lebih bagus daripada api. Dari banyak segi. Yang pertama, api itu perlu bahan bakar. Dia hanya bisa hidup kalau ada yang dibakar. Harus ada korbannya supaya dia tetap nyala. Betul kan? Gak ada bahan bakar, gak ada, api mati. Api itu merusak kalau tanah menumbuhkan. Api itu hanya dibutuhkan oleh manusia dalam jumlah yang kecil terbatas. Betul kan? Ada binatang butuh sama api? Gak ada. Tumbuhan gak ada yang butuh api. Tapi adakah tumbuhan, binatang, apalagi manusia yang gak butuh sama tanah? Gak ada. Semuanya butuh tanah. Tumbuhan butuh tanah. Binatang juga butuh tanah. Binatang butuh tanah. Apa yang mau dia injek kalau gak ada tanah? Dia butuh tanah. Manusia jelas butuh tanah. Dia harus bercocok tanam untuk bisa memiliki bahan pangan. Dia mati jadi kubur dalam tanah. Tapi api nggak ada yang butuh kecuali manusia dan dalam jumlah yang sedikit. Begitu kebanyakan celaka di manusia.
Tanah itu sifatnya sabit, stabil. Api itu bergejolak terus. Mana yang lebih bagus? Yang stabil atau yang bergejolak? Yang stabil. Kok bisa-bisanya iblis bilang ana khairum minhu? Ya nggak ada yang ngajarin dia begitu. Itulah sombongnya iblis. Allah sudah ingatkan kita, hati-hati ya, jangan sampai iblis, tapi sembahlah aku. Makanya aneh manusia ini, kok anak cucunya lebih banyak yang nurut sama syaitan daripada yang nurut sama Allah. Wa an ya'buduni hadza siratul mustaqim. Yaqul alam ahad ilaikum an ya'buduni duna kulli ma siwaya, kata Imam Tabari. Bukankah aku juga sudah mengambil perjanjian, hai umat manusia, aku telah mengambil perjanjian dari kalian kan, agar kalian mengabdikan diri kalian kepadaku, bukan kepada selainku. Duna kulli ma siwaya minal alihati wal andad. Siapapun selain Allah itu, mau malaikat, mau nabi, mau orang soleh, mau apalagi berhala. Alam ahad ilaikum an ya'buduni duna kulli ma siwaya minal alihati wal andad wa iyaya fa'ati'u. Dan aku juga sudah mengambil janji dari kalian agar taatnya kepadaku, ya, taatnya kepadaku atau kepada Rasul yang aku utus. Ati'u Allah wa ati' ar-Rasul. Karena taat kepada Rasul hakikatnya taat kepada Allah juga. Allah mengutus Rasul supaya ditaati. Di surat An-Nisa ayat 64 Allah mengatakan, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan supaya dia itu ditaati atas izin Allah. Jadi kalau taat sama Rasul sama dengan taat kepada Allah. Maksiat kepada Rasul berarti maksiat kepada Allah. Imam Tabari melanjutkan, an ya'buduni duna kulli ma siwaya minal alihati wal andad fa'ati'u wa iyaya fa'ati'u fa inna ikhlasa ibadati wa ifrada ta'ati wa ma'siyata syaitan huwa ad-dinus sahih wa tariqul mustaqim. Karena taat kepadaku, mentauhidkan aku dalam hal ketaatan. Artinya apa? Mentauhidkan Allah dalam hal ketaatan. Artinya ada yang Allah nyuruh kita berbuat A, selain Allah nyuruh kita berbuat B, kita hanya taat kepada Allah. Itu artinya mentauhidkan Allah dalam hal ketaatan. Ya. Allah nyuruh kita jangan begini, yang lain nyuruh kita lakukan yang itu. Siapa yang ditaati? Allah. Yang itu namanya kita mentauhidkan Allah dalam hal ketaatan. Jadi mengikhlaskan, memurnikan ibadah kepadaku, mentauhidkanku dalam hal ketaatan dan membangkang setiap ajakan syaitan. Itu adalah agama yang lurus. Wa an ya'buduni hadza siratul mustaqim. Ini kaitannya dengan dua ayat tadi itu, ayat 60 sama ayat 61. Ayat 60 larangan kita mendengar bisikan syaitan. Ayat 61 perintah kita agar mengabdikan diri kita kepada Allah. Inilah agama yang lurus. Jadi agama yang lurus itu gabungan dua hal. Memurnikan ketaatan kepada Allah dan membangkang setiap ajakan syaitan. Itulah agama yang lurus. Itulah siratul mustaqim. Kalau kita tiap hari baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Ya Allah, berikan aku petunjuk supaya aku senantiasa taat kepadamu saja dan senantiasa membangkang setiap ajakan syaitan. Itulah hadza siratul mustaqim. Sebagai pelengkap, anak akan kutipkan di sini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab An-Nubuwat. Kitab An-Nubuwat jilid 1 halaman 22 dan 23. Qala rahimahullah, "Far-rusulu bu'ithu
yuhadzibuna al-ibad wa yukhrijunahum min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menata ulang umat manusia ini, dirapikan lagi dan sekaligus mengeluarkan mereka, ya, menata ulang, memperbaiki, merapikan umat manusia ini sekaligus mengeluarkan mereka dari perbudakan sesamanya pada perbudakan kepada penguasa umat manusia. Wa yuharrirunahum min riqqi ubudiyatil makhluq. Para rasul ini misinya adalah memerdekakan umat manusia dari menjadi hambanya sesama makhluk ila hurriyati ibadati rabbil arbab, menjadi merdeka karena dia hanya mengabdi kepada penciptanya manusia. Dia tidak mengabdi kepada sesama manusia. Dia tidak mengabdi kepada makhluk-makhluk yang lemah seperti dia, bahkan mungkin lebih lemah dari dia sejatinya. Yang diabdikan, yang dia ibadahi adalah Rabbil Arbab, penguasanya semua penguasa. Alladzi aujadahu minal adam, yang menciptakan manusia ini dari tidak ada. Kita tadinya nggak ada, Allah yang mengadakan kita. Dan Allah pula alladzi sayafnihim ba'dal wujud, yang akan mengembalikan mereka binasa semuanya nanti di hari kiamat. Semua yang ada akan diwafatkan oleh Allah. Wa yab'atsuhum ba'dal fana, kemudian dihidupkan lagi. Lihat hebatnya Allah. Kita tidak ada, diciptakan. Sudah hidup, dimatikan. Diciptakan lagi, dihidupkan lagi. Kemudian dimintai pertanggungjawaban, dihisab. Liyakunu imma ashqiya wa imma su'ada. Selanjutnya hanya ada dua kemungkinan, celaka atau bahagia. Harusnya zat yang seperti inilah yang menjadi tumpuan harapan manusia, yang menjadi puncak ketergantungan, yang ditakuti sebenar-benarnya, yang diharapkan sebenar-benarnya, tawakal sebenar-benarnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya Nabi, semuanya ngajak kita untuk merdeka dalam pengertian seperti ini. Inilah kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Falau turikan nasu hamalan duna indzarin wa takhwif. Kalau manusia itu dibiarkan aja, nggak dikasih peringatan sama para nabi ini, dibiarkan aja. Udah mau apa terserah sana. Nggak ada ancaman-ancaman, nggak ada motivasi. Apa yang terjadi? La'ashu 'aisyatan dhanka. Mereka ini akan hidup penuh dalam kesempitan. Fi jahiliyatin jahla wa dhalalatin 'amya. Hidup dalam era jahiliyah. Dibilang jahiliyah itu karena semua tingkah laku mereka itu dibangun atas dasar ketidaktahuan, tidak berdasarkan ilmu. Semuanya berdasarkan asumsi, khurafat, dugaan-dugaan. Orang jahiliyah itu menduga dan bahkan meyakini mereka kalau sudah mati tidak akan dibangkitkan lagi sama Allah. Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsun thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Mereka menganggap kalau sudah mati selesai. Katakan wahai Muhammad, demi Rabbku, kalian pasti akan dibangkitkan lagi dan akan diberitahu terhadap semua amal perbuatan kalian. Berangkat dari ketidakpercayaan mereka terhadap hari kiamat ini, mereka berbuat semena-mena. Ini kalau manusia dibiarkan tuh kayak gini semua bakalnya. Gak percaya, lihat aja itu tingkah lakunya orang kafir. Ya, pencipta perang dunia. Sekarang lihat tuh, sekarang lagi hangat-hangatnya ini. Udah berapa bulan nih Rusia perang sama Ukraina, kafir sama kafir. Barbar itu cara perangnya, iya nggak? Menggunakan senjata pemusnah massal seperti itu. Lihat kehancuran yang mereka buat. Itu semua sekuler semua.
semua itu. Nggak ada yang jenggotan insya Allah. Ya. Kafir sama kafir kayak gitu. Perang dunia pertama, perang dunia kedua itu manusia kayaknya seperti itu. Suka menumpahkan darah di muka bumi. Kalau nggak ada bimbingan wahyu, alangkah ngerinya kehidupan dunia ini. Ya. Jadi Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur, merapihkan, memperbaiki kondisi manusia yang carut marut ini. Kekacauan dalam berideologi yang carut marut akhirnya menimbulkan ideologi, dari ideologi yang tersesat tadi menimbulkan sikap-sikap zalim. Ada kapitalisme. Itu kalau dibiarkan sengsara itu manusia. Ada materialis. Itu kalau dibiarkan sengsara manusia ini. Ada sekuler, ada sosialis yang semuanya terbukti hanya menciptakan kesengsaraan. La'ashu 'ishatan dhanka fi jahiliyatin jahla wa dhalalatin amya wa 'adatin munharifah. Manusia hanya akan mengikuti tradisi-tradisi yang menyimpang. Tradisinya orang jahiliyah, kalau punya anak perempuan, wah ini malu-maluin ini. Hanya ngabisin uang belanja. Ya, udah gede diambil sama orang, hilang sudah. Kubur hidup-hidup. Itu adat-adat yang berkembang itu nggak cuma di sana, di tempat lain juga sama. Yang namanya wanita itu menjadi kaum yang sangat tertindas. Mau di Timur Tengah, mau di Eropa, mau di Amerika, mau di India, dimanapun. Islam yang datang dengan mengangkat harkat wanita. Bahkan dalam Al-Quran ada surat yang sangat panjang namanya surat An-Nisa. Gak ada surat Ar-Rijal, adanya surat An-Nisa. Bahkan ayat Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa itu adanya di surat An-Nisa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa? Dalam Sahih Bukhari, "Wallahi ma kunna na'uddu lin nisa'i amra." Demi Allah, dulu di masa jahiliyah ini kami nggak pernah memperhitungkan kaum wanita itu sama sekali. Gak ada harganya perempuan itu di mata kami. Hatta anzalallahu lahunna ma anzal wa qasama lahunna ma qasam. Sampai Allah menurunkan ayat-ayat tentang wanita ini dan memberikan jatah warisan mereka secara langsung. Allah yang ngasih jatah warisnya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayayn. Dan seterusnya ayat-ayat bagi waris itu kan langsung turun dalam Al-Quran. Sebelumnya wanita itu jadi harta warisan, terus dikasih jatah. Mereka bukan dapat jatah, mereka jadi barang warisan. Gak dapat warisan sama sekali, justru mereka diwarisi sama yang lain. Itu di masa jahiliyah seperti itu. Di masa jahiliyah orang bebas mentalak istrinya nggak pakai hitungan, mau sering bukan tidak. Ditalak udah mau habis dirujuk lagi, ditalak lagi udah mau habis kita dirujuk lagi, terus terkatung-katung sengsara. Islam datang menghargai mereka. Jadi kalau nggak karena Allah utus para nabi, ini manusia ini beringas semuanya. Terjadi kezaliman dan kezaliman hanya bisa tertib, hanya bisa teratur dengan syariat yang Allah turunkan yang menjadi rahmatan lil alamin. Falau turikan nasu hamala duna idzarin wa takhwil al-ash wa islamtongka, mereka akan hidup penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan jahiliyah, penuh dengan kesesatan, penuh dengan tradisi-tradisi yang menyimpang, wa akhlaqin fasidah, dan perilaku yang rusak. Wa mujtama' ghabal qawiyyu fihim ya'kulu dha'if. Yang hidup itu yang berlaku adalah hukum rimba. Kalau nggak ada aturan Allah, yang berlaku adalah hukum rimba. Yang menang yang kuat, atau yang kuat yang akan menang, yang akan menghabisi yang lemah. Wasyarifu fihim yudhillu dha'if, yudhillu al-mudhi. Orang yang bangsawan akan melecehkan orang-orang yang tidak punya pangkat. Wa hakadha faqtadat hikmatuhu jalla wa ala alla yakhluqa ibadahu sudah. Oleh karena itu, sebagai bentuk kebijaksanaan Allah, hikmah, ya, sifat hikmahnya Allah tidak menciptakan kita ini begitu saja, dibiarkan tok. Ya. Ayahsabul insanu an yutraka sudah,
la yu'mar wa la yunha. Apakah orang-orang mengira mereka akan diciptakan itu udah dibiarkan, nggak ada perintah, nggak ada larangan, itu namanya dibiarkan. Kalau ada perintah ada larangan namanya nggak dibiarkan begitu saja. Baik. Jadi kesimpulan kajian kita pada pagi hari ini jemaah sekalian adalah bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya, yang sejati adalah merdeka di hati kita, dengan hanya mengabdikan semua ibadah kita, jerih payah kita sejatinya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita membebaskan hati kita ini dari pengabdian kepada selain Allah. Karena sejatinya pengabdian kepada selain Allah adalah pengabdian kepada syaitan, dan syaitan itu penipu, syaitan itu tukang ingkar janji, sekaligus musuh bebuyutan kita, yang kalau kita taati pasti kita akan sengsara dan menyesal sejadi-jadinya. Ya, jadi itu kesimpulan dari atau poin-poin terpenting dari kajian kita pada pagi hari ini. Sudah jam 11. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Kotak pertanyaannya, barangkali panitia bisa mengumpulkan kotak yang sudah disediakan untuk barangkali pakai pengeras suara gitu. Pengeras suara. Ada pengeras suaranya nggak buat penanya? Pengeras suara untuk penanya ada. Ada yang mau tanya? Mana pertanyaan? Ini tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang saya tanyakan untuk saat ini kan sudah modern, tapi sirkulasi terjadi jahiliyah modern. Yang terjadi di saat ini kesirikan yang dibalut dengan kearifan lokal. Bagaimana cara untuk mengatasi atau membendung jahiliyah modern saat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya pertanyaannya. Jadi intinya itu kan bentuk dari fenomena kemungkaran, dan dalam konteks ingkar kemungkar atau mengingkari kemungkaran itu melihat kepada beberapa hal. Pertama, pada besar kecilnya kemungkaran itu. Yang dicontohkan tadi itu jelas kemungkaran besar, hal yang sangat dibenci oleh Allah. Dan itu sudah ada sejak dulu, cuman ganti kemasan aja. Ya. Jadi istilah menamai hal-hal yang sebetulnya itu adalah menyimpang,
hal-hal yang dibenci oleh Allah dengan label ini adalah budaya, itu sudah digunakan sejak, yang saya tahu sejak zamannya Fir'aun sudah dipakai. Bahkan dalilnya Fir'aun juga seperti itu. Nah, ini sekarang Anda mau tunjukkan antum bahwa Fir'aun juga menggunakan istilah yang sama, supaya kita nggak kaget aja. Itu bukan hal baru sebetulnya, itu sudah lama juga. Ya, ada di surah Toha kalau nggak salah. Surah Toha ayat 63. Allah berfirman di situ, atau biar jelas kita baca dari ayat 60-nya. Fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata. Maka Fir'aun pun berpaling, ya, dan dia mengumpulkan semua tipu dayanya, makar-makarnya, kemudian datang lagi. Qala lahum Musa alaihi salatu wassalam. Siapa Musa? Siapa Musa? Nabi, Rasul, manusia paling mulia di muka bumi saat itu. Dialah satu-satunya pihak yang benar saat itu, dan musuhnya adalah Fir'aun dan pengikutnya. Orang yang ngajak agar manusia menyembah dirinya, kan? Ya, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu kalian punya Tuhan lain selain diriku. Lihat sombongnya Fir'aun. Ya, Fir'aun ini mengumpulkan makarnya, tipu dayanya untuk menghadapi dakwahnya Nabi Musa. Yang Nabi Musa itu mengajak orang lain agar ngabinya kepada siapa? Kepada Allah. Apa kata Musa alaihi salatu wassalam? Qala lahum Musa wailakum. Musa mengarahkan peringatan ini kepada Fir'aun dan para pengikutnya, tukang-tukang sihir ini. Wailakum, celaka kalian. La taftaru 'ala Allahi kadiban fayusihitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara. Kalian jangan mengada-adakan kedustaan atas nama Allah sehingga Allah menimpakan azabnya kepada kalian, dan alangkah meruginya orang yang mengada-adakan kedustaan itu. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarru najwa. Setelah mendengar peringatan dan ancaman dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam ini, mulai mereka ini terguncang dan mereka berbisik-bisik menyiapkan argumentasi apa yang akan dilontarkan untuk mematahkan argumentasinya Nabi Musa ini. Ayat berikutnya adalah yang saya ingin bahas. Saya minta konsentrasi kajian ya, jangan makanan ya. Makanya nanti nggak apa-apa. Ya, ini kalau lewat nggak ada siaran ulang. Betul. Ya, stop dulu. Fokusnya ke sini. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Qalu, mereka ini Fir'aun dan CS-nya ini bilang apa? In hadani lasahirani. Hadan maksudnya Musa dan saudaranya Harun. Karena Musa ini menghadap kepada Fir'aun dua orang, Musa dan kakaknya Harun. Jawabannya Fir'aun dan para pengikutnya ini mengatakan in hadzani lasahiran. Orang-orang Mesir sekalian, dua orang ini adalah tukang sihir. Lihat bagaimana mereka framing. Ya. Nabi di framing sebagai apa? Tukang sihir. Kalau sihir itu hak atau batil? Batil, nipu. Nggak ada penyihir itu yang hak, penyihir itu penipu. Ya, menipu penyihir itu. Kalau Nabi kehebatannya itu mukjizat, bukan sihir, real. In hadzani lasahiran. Terus dia pakai tadi itu istilah kearifan lokal budaya. Yuridani ayyukhrijakum min ardikum bisihrihima.
Mereka berdua itu maksudnya ingin mengusir kalian dari negeri kalian ini dengan sihir. Mereka berdua pakai bahasa sihir lagi. Padahal yang dibawa oleh Nabi Musa dan Harun itu adalah wahyu dari Allah. Framing, ya. Black campaign istilahnya orang Kendal. Betul. Black campaign, ya. Kampanye hitam. Yang hak digambarkan sebagai sesuatu yang batil. Itu tinggal istilahnya dirubah. Ya bisa pakai istilah radikalisme, terorisme, apapun lah namanya itu. Intoleran. Yang penting hakikatnya apa? Hakikatnya adalah membuat orang lari dari kebenaran dan dari orang-orang yang mengajarkan kebenaran. Itu hakikatnya. Yuridani an yukhrijakum min ardikum. Kan mereka ingin mengusir kalian dari bumi kalian, dari negeri kalian ini. Bisihirihima, dengan sihir mereka berdua, wa yadhhaba bi tariqatikumul muthla, dan menyingkirkan thariqah kalian yang hebat. Thariqah itu adalah ideologi kalian. Jadi ideologi kalian mau diganti sama ideologinya penyihir-penyihir. Padahal mereka adalah utusan-utusan Allah. Mereka mengajak manusia untuk tidak mengabdikan dirinya kepada Fir'aun. Jadi dakwahnya Musa dan Harun itu membahayakan enggak? Membahayakan buat Fir'aun. Membahayakan, bukan membahayakan, tapi buat Fir'aun. Kalau buat mereka sendiri tidak membahayakan, justru menyelamatkan umat manusia. Tapi buat Fir'aun dan yang semadhab dengannya membahayakan. Karena awalnya Fir'aun ditaati, diagungkan, semua perintahnya dituruti. Gara-gara Musa dan Harun, mereka nggak mau lagi nurut sama Fir'aun kalau disuruh maksiat. Nurutnya sama Allah, membahayakan Fir'aun. Karena Fir'aun yang berkuasa, dikerahkanlah pasukannya untuk framing. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi kalau kemungkarannya besar? Kapasitas kita tidak mampu, ya ingkari dengan hati. Harus. Caranya bagaimana mengingkari dengan hati? Dengan membenci dalam hati kemungkaran itu. Ini tidak ada dispensasi, teman. Enggak ada apa dispensasi itu artinya apa? Enggak ada keringanan lebih dari ini. Kata Nabi SAW, "Faman angkara biyadihi fahuwa mu'min. Waman angkara bilisanihi fahuwa mu'min, waman angkara biqalbihi fahuwa mu'min, wa laysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal." Siapa yang mengingkari kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dengan syarat ya. Kalau pakai kekuasaan, pakai kekuatan dengan syarat tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang besar lagi setelah itu. Sehingga ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang punya wewenang. Dia bisa menggunakan ini. Kalau nggak punya wewenang, jangan. Nanti malah bikin kemungkaran baru. Itunya nggak hilang, tambah kemungkaran baru malah. Jadi jangan pakai kekuatan, jangan pakai kekuasaan kalau tidak punya kekuasaan, nggak punya wewenang. Yang kedua dengan lisannya. Ini tugasnya orang-orang yang berilmu, para dai, para muballighin. Nggak harus jadi ustadz, enggak. Dia tahu ilmunya ini nggak benar, nasihati. Mas, Mbak, Dek, ini tidak boleh dilakukan. Ini adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Itu sudah bentuk ingkarul munkar. Nggak mau nurut, ya sudah, Anda sudah menunaikan kewajiban. Dan yang harus dilakukan oleh setiap siapa adalah membenci dalam hati. Kata Nabi, siapa yang mengingkarinya dalam hati, dengan hatinya, maka dia masih mukmin. Kalau nggak mengingkari dengan hati, nggak ada iman lagi berarti. Baik. Apabila hati saya masih dipengaruhi atau bergantung kepada omongan orang, apakah itu berarti saya termasuk orang yang belum merdeka? Iya. Masalahnya omongan orangnya ini hak atau batil. Masalah kemerdekaan di sini artinya ketika Allah sudah jelas memerintahkan begini, melarang begini, atau Rasulullah memerintahkan begini, melarang begini, dengan janji-janji seperti ini atau ancaman-ancaman seperti ini. Ada yang lain
memerintahkan yang tidak sejalan, dengan janji atau dengan ancaman, siapa yang lebih dipercaya? Siapa yang lebih ditaati? Nah, ini yang menjadikan seseorang itu masih tersandra kemerdekaannya ataukah dia sudah merdeka. Dan itu bisa beda-beda ya. Ada yang 100% dia merdeka, ada yang baru 50%. Bolehkah saya ikut membayar iuran 17-an yang digunakan untuk karnaval dan lomba-lomba karena diwajibkan oleh lingkungan? Bayar dengan niat ini saya bayar tujuannya untuk kebersihan, ya, untuk biasanya ngecat ulang sehingga yang sudah kusam menjadi cerah lagi warnanya, atau untuk biaya perbaikan fasilitas umum, bukan untuk pentasnya, bukan untuk hal-hal yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau niatnya untuk yang diperbolehkan, bahkan yang diperintahkan seperti untuk kebersihan, untuk kerapian, keindahan, memperbaiki fasilitas umum, maka tidak mengapa. Ya, jadi tergantung niatnya bayar untuk apa. Dan sampaikan itu kepada pihak yang minta sumbangan. Kan nggak boleh orang dipaksa untuk maksiat, toh? Kan pasal 29 ayat 2 memberikan kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nggak boleh dipaksa. Saya pokoknya Anda harus nyumbang buat dangdutan. Nggak boleh dong. Bagi Anda maksa saya untuk maksiat. Saya mau nyumbang, tapi nyumbangnya buat kebersihan, buat kerapian. Kalau Anda salah gunakan, Anda yang dosa. Saya tidak nyumbang untuk yang begitu-begitu. Apabila dalam pekerjaan kami tidak diperbolehkan memakai seragam atau jilbab model syar'i, kemudian kami mentaati dengan memakai seragam sesuai aturan, apakah hal tersebut termasuk dalam ketaatan kepada makhluk dan bermaksiat kepada Allah? Dohirnya ya maksiat. Dohirnya maksiat. Ya, kalau memang sesuai aturan ini berarti tidak sesuai syariatnya, karena nggak dijelaskan di sini. Tapi dari konteks pertanyaannya arahnya ke situ, tidak diperbolehkan memakai seragam dan jilbab model syar'i. Aturannya begitu. Berarti yang dipakai adalah yang tidak syar'i. Kalau ditaati berarti maksiat kepada Allah, ya maksiat kepada Allah. Nah, terus gimana Ustaz? Ya hidup itu kan pilihan. Antum dipaksa kerja di situ, dipaksa nggak? Antum sendiri yang pilih. Bagaimana cara memerdekakan hati di akhir zaman yang penuh fitnah ini, sementara anak hamba yang minim ilmu. Ya kita belajar terus, kemudian kita amalkan ya, semaksimal yang kita mampu, dengan tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap diberi hidayah. Dan ada kalanya kita ini perlu bertemu dengan saudara-saudara kita seiman untuk saling menguatkan. Apa firman Allah? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Saling mengingatkan, ayo dong kita tetap istiqomah, jangan sendirian. Berat kalau sendirian. Ya, cari teman-teman yang bisa menguatkan iman kita. Jika hanya 70.000 umat Rasulullah SAW yang bakal masuk surga dan tak hisab, bagaimana dengan nasib anak? Anak ini pertanyaannya, emang Ustaz tahu yang goib? Anak nggak tahu nasib anak di mana? Supaya nasibnya orang lain. Yang penting inti beramal yang benar, berakidah yang benar, jaga tauhidnya, ya, selalu ikuti sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah husnul khotimah. Ya. Syaitan tidak terlihat. Mereka punya banyak
teman, bahkan pasukan-pasukan mereka bertingkat-tingkat hingga punya tugas yang tertata untuk menyesatkan manusia. Apakah ini yang membuat manusia banyak di neraka? Mohon nasihatnya. Ada jawabannya di surat Al-A'raf ayat 179 kalau nggak salah. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Itu di surah Al-A'raf ayat 179. Sungguh kami telah siapkan jahanam itu, neraka jahanam itu kebanyakannya dihuni oleh jin dan manusia, atau banyak penghuni jahanam itu dari jin dan manusia. Apa pasalnya mereka jadi mayoritas penghuni jahanam, ya Allah? Lahum qulub. Jin dan manusia ini diberi qulub oleh Allah, hati oleh Allah, tapi nggak dipakai untuk mikir. Akalnya nggak dipakai untuk memikirkan, saya ini hidup di dunia ini apa ya, cuman begini-begini aja ya, terus saya mati udah selesai segalanya. Mereka nggak pernah mikir di situ. Walahum a'yun, mereka dikasih mata sama Allah, matanya, organ matanya ada. Kayak binatang itu kan punya otak punya nggak binatang? Sapi punya otak nggak? Punya. Akal nggak punya dia. Otaknya punya. Mata punya nggak? Punya. Telinga punya nggak? Bedanya apa manusia sama sapi? Bedanya difungsikan nggak itu semua? Difungsikannya untuk apa? Itu yang membedakan manusia dengan binatang. Ya sapi, kambing dan lain-lainnya. Lahum qulub la yafqahuna, nggak dipakai untuk memahami penjelasan kayak kajian seperti ini, nggak dicerna, nggak difahami peringatannya Nabi, peringatannya Allah lewat begitu saja. Kalau membaca Quran kayak membaca Quran apa ya? Kebel, tahli pertaruh, nggak ada yang berubah. Imannya nggak naik, ibadahnya nggak makin baik, yang maksiat tetap maksiat, yang tinggalkan kewajiban tetap tinggalkan kewajiban. Itu kalau baca Quran. Kalau baca Quran kayak gitu, hati-hati. Ada Quran. Walahum a'yun, mereka punya mata, nggak dipakai untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bukti-bukti kebenaran ajaran Allah. Dia cuma melihat objek ada di depan mata aja, kayak sapi. Dengan matanya dia cuma cari mana rumput, datang ke situ dimakan. Oh sana ada hijau dimakan lagi. Oh sana aja hijau. Oh itu ada betina dikawini. Nggak peduli betinanya siapa. Itu sapi, kambing kayak gitu kan. Kalau matanya berfungsinya cuma sebatas itu, dia nggak pernah mikir ini tanda kebesaran Allah, saya harus mengabdi kepada Allah. Bukti-buktinya jelas. Nggak ada kan sapi mikir begitu? Nggak ada kan? Walahum a'yun, mereka punya kuping, telinga, pendengaran. Walahum adhan, dan mereka juga punya pendengaran, tapi nggak dipakai untuk mendengarkan peringatan Allah, cuma mendengarkan suara aja, tapi nggak mengambil pelajaran. Sapi itu kalau antum ngaji hatam 30 juz di sebelahnya sapi, nggak paham apa-apa kan? Nggak paham apa-apa kan? Nggak paham. Antum bacakan hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga nggak paham apa-apa. Jadi kalau ada manusia kupingnya juga nggak pernah dipakai untuk memahami kalamullah, nggak pernah dipakai untuk memahami hadis-hadisnya Rasulullah, saya khawatir nanti nasibnya sama kayak gitu. Iya, malah enakan sapi nasibnya. Karena sapi nggak ada hisab di akhirat, selesai dia. Masalahnya manusia ini nggak selesai di dunia. Makanya Allah bilang apa? Ulaika kal an'ami bal hum adall.
Mereka tuh kayak binatang, bahkan lebih sesat. Karena binatang nggak dikasih akal, pantas dia nggak ngerti, nggak mikir. Lah ini dikasih akal, kok tingkah lakunya malah lebih parah dari binatang. Gitu. Jadi penyebabnya banyak orang masuk sesat itu ya karena itu, karena dia tidak memfungsikan pendengaran, penglihatan dan akalnya. Makanya di surat وقالوا لو كنا نسمع surat Al-Hasyr kalau masalahnya. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير. Seandainya ini kata orang-orang penghuni neraka menyesal deh. Seandainya kami mau mendengar nasihat saat di dunia, peringatan-peringatan itu, dan kami renungi dengan akal kami tidak akan masuk sini. Nah, bagaimana cara mewujudkan kemerdekaan bagi umat Islam? Satu, ingin umroh terhalang dana. Dua, mau sekolah terhalang biaya. Tiga, mau hidup enak terhalang keterampilan. Empat, mau kerja ke Korea terhalang biaya. 5. Mau haji terhalang peraturan maupun pencerahan. Gampang, antum baca doa begini. Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya, tidur mimpi. Ini mimpi. Ini gak ada hubungannya dengan kemerdekaan. Ya semua ada sebabnya ya. Kalau antum sudah upayakan belum terwujud, ya sudah sabar aja. Ingat nasihatnya Ibnu Taimiyah tadi, al-'abdu hurrun ma qani' wal hurru 'abdun ma tami'. Ya selagi ambisinya dia harus berangkat ke Korea, nggak ada biaya, dia akan tersiksa sama ambisinya. Udah nggak usah ke Korea, ke Kendal aja, sama-sama aja kok. Korea nggak, Kendal juga nggak. Mohon penjelasannya gimana kondisi negara kita. Nah ini lah pertanyaannya politis nih. Udah nggak usah. Baik. Tadi ada yang bertanya. Ini anak kasih hadiah tadi yang bertanya. Pak siapa tadi? Betul. Dikasih Pak. Iya. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Baik. Ini ada sisa buat kuis ya biasanya ya. Baik. Siapa yang bisa bacakan ulang tanpa melihat ya, tanpa melihat catatan. Kata-kata yang terakhir tadi yang sebutkan. 2 kalimat tanpa melihat catatan. Coba yang keras. Ayo. Kok enggak jadi? Al-abdu hurrun ma qani ma qani. Masyaallah, ahsan dah. Fadal. Di mana dalam surat apa Allah Subhanahu wa taala melarang, sebutkan nama suratnya dan nomor ayatnya tanpa lihat catatan ya. Enggak boleh jablah. Kalau lihat catatan berarti jablah. Tahu jablah? Jablah itu jiplak ya. Orang Medan bilang jiplak ya. Kalau Solo bilang jablah. Dalam surat apa, ayat berapa Allah melarang kita untuk menyembah setan?
Ahsan, barakallahu fiik. Fadhal. Siapa yang bisa sebutkan ayatnya, anak kasih hadiah lagi. Antum sudah dapat, tenang aja. Tadi kan surat sama nomor ayat. Sekarang yang bisa nyebutkan ayatnya, anak kasih hadiah. Hadiahnya agak tebel nih loh. Oh, lumayan tebel. Nah, Yasin ayat 60, siapa yang bisa sebutkan? Tadi kalian pada hafal Yasin? Udah pernah Yasin? Hah? Gak ada yang apa? Ah. Innahu tidak pakai kana. Innahu lakum aduwwun. Ahsan, barakallahu fiik. Baik. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang paling jauh rumahnya dari lokasi kita ini? Bukan orang Aceh domisili di Kendal, bukan. Tinggalnya jauh dari sini dan datang jauh-jauh. Siapa yang merasa aman dari mana? Jauh kali ini. Siapa yang lebih jauh dari Kaliwungu? Sukoharjo, Sukorejo. Ada yang lebih jauh dari Sukorejo? Semarang, tinggal di Semarang. Masya Allah. Ada yang lebih jauh dari Semarang? Anak dari Solo dulu. Semarang ini ya. Wah, enggak, kan KTP, rumahnya. Udah, ya udah yang Semarang, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini hadiahnya kok cilik-cilik semua tuh. Panitia ini ngirim, hadiahnya cilik-cilik kabeh. Baik. Sampai anaknya paling banyak. 5 ada 5. Yang lain 5. 6 ada 6. Masya Allah, enggak angkat 5. Kalau 6 kan punya 5 berarti. 7. Itu berapa? 7. Ada yang lebih dari 7? Mana 9? Mana 9? Gak ada. 8. 7 paling banyak ya. Baik. Yang 7 dapat hadiah. Yang 6, angkat tangan yang 6. Mana 6? Antum 6, Pak? Masya Allah. Nih, satu-satu. Baik, siapa yang paling muda usianya di sini? Ada yang berapa umurnya? Berapa nih? Berapa umurnya? Lupa. 9. Ada yang di bawah 9 tahun di sini? Hah? Ada itu. Iya. Barakallahu fiik. Ya, salam. Ya udah, satu-satu. Masya Allah. Yang paling tua di sini siapa? 90 ada? 190. 56. Ada yang di atas 56? Ya 57 boleh. Ada di atas itu? 60 ada? 67. Ada yang di atasnya 67? Hah? 71. Ada di atas 71? 71 ya? 71. Bawahnya berapa tadi? 67 ya udah, ini pas tinggal 2. Monggo Pak, satu-satu Pak. Udah, habis hadiahnya. Lihat, yang 67 sama 71 belum ada 3. Aduh. Panitia kasih 1 lagi ya. Ya udah Pak, pingsut saya Pak, pingsut.
satu lagi Pak. Pasti ya. Barakallahu fiik. Sehat selalu Pak. Oke Pak, Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Wah, ini bapaknya Masya Allah, ini pemecah rekor. Barakallahu fiik. Ya, udah ya. Cukup Pak. Mudah-mudahan kita bisa pahami apa yang kita bahas pada pagi hari ini dan bisa menjadi motivasi kita untuk menjadi orang-orang yang merdeka dengan kemerdekaan yang sesungguhnya yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri saya sendiri. Dan semua khairan kepada dirinya dan kepada antum semua atas kehadirannya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Sekian.